Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهير من صلى البعدين دخل الجنة. Jamaah kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah atas segala inayah, taufik dan i'anah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi yang penuh keberkahan ini bisa melangkah ke rumah Allah dalam kondisi ingin bertafaqquh fiddin. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Baginda Rasul mengatakan siapa yang keluar dan tujuan keluarnya itu untuk menuntut ilmu, maka dia akan senantiasa berada di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Dan sebelumnya saya memberikan kabar gembira hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man shallal fardhain dakhala jannah. Siapa yang melakukan salat dua fardhain, salat yang dilakukan dalam kondisi dingin, maka dia berhak masuk surga, kata baginda Rasul. Para ulama menafsirkan kata fardhain di sini, kebanyakan penafsirannya itu dua. Al-bardul awal, yang dingin pertama itu salat subuh, dan bardul tsani itu salat asar. Jadi al-bardain salat subuh dan salat asar, maka dia berhak masuk surga. Inna afdalu salati 'alal munafiqin salatul fajr wal 'isya. Salat paling berat untuk orang munafik itu salat fajar, subuh dan salat isya. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Kalau sekiranya mereka tahu apa yang mereka dapatkan, kata baginda Rasul, di dalam mereka melakukan salat fajr dan melakukan salat isya, la atawhuma walau habwan. Sungguh mereka akan mendatangi walaupun dalam kondisi merangkak. Cuma kebanyakan kita tidak tahu. Kalau mereka tahu, akan mendatangi walaupun dalam kondisi merangkak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi apa yang kita pelajari hari ini. Kita coba mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Berapa ayat dalam Al-Quran Allah tegaskan kepada kita jamaah untuk selalu mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Kenapa kalian itu tidak mentadabburi Al-Quran? Itu bentuk soal yang tidak butuh jawaban dalam bahasa Arab, namanya itu istifham taqrir. Ada soal memang tidak butuh jawaban, Anda tidak perlu menjawab saya karena ini, saya karena itu. Kenapa? Kalian tidak mentadabburi Al-Quran. Am 'ala qulubihim aqfaluha, ataupun hati mereka itu sudah tergembok, ataupun hati mereka itu sudah terkunci. Law kana min afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau sekiranya Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, sungguh mereka akan berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak. Ini menariknya, Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka satu ayat yang disebutkan oleh para ulama sebagai keajaiban yang 7. Kita sering ketika mendengar keajaiban yang 7 itu langsung kepala kita berputar di sekitar keajaiban-keajaiban dunia. Ada Borobudur di sana, ada berbagai macam keajaiban lainnya. Tapi para ulama, para ahli Quran ketika berbicara tentang keajaiban yang 7, mereka maksud itu firman Allah. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Kalau sekiranya manusia itu semuanya berkumpul
Jin semuanya berkumpul. Kemudian mereka semuanya berkumpul untuk mendatangkan sesuatu seperti Al-Quran. Jangan Qurannya seperti Al-Quran. La yaitu bimisli. Mereka tidak akan sanggup. Mereka tidak akan mampu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Walaupun sebagian mereka itu membantu sebagian yang lain. Ini 7 keajaiban di sini. Di mana letak 7 keajaiban? Pertama, Allah mengatakan kalau semuanya manusia berkumpul, mustahil. Tidak mungkin semua manusia itu berkumpul dari semenjak Adam sampai sekarang. Itu mustahil. Tapi kalau mungkin dan jin semuanya berkumpul, mustahil semua jin dari pertama jin sampai hari ini berkumpul, mustahil. Tidak mungkin. Yang ketiga, tidak mungkin jin dan manusia seluruhnya itu berkumpul dari pertama mereka sampai akhirnya. Yang keempat, semua manusia berkumpul dengan satu tujuan, itu mustahil. Kita dalam satu perusahaan, kalau ada 3 orang saja, kita sering berselisih. Bagaimana kalau semua berkumpul itu tujuannya satu? Kita membawa sesuatu seperti Al-Quran, mustahil. Din juga demikian. Kalau mereka semuanya berkumpul dengan satu tujuan, itu mustahil. Apalagi kalau berbicara tentang seluruh manusia, seluruh jin, seluruh mereka itu tujuannya satu, mustahil lagi. Tapi Allah mengatakan kalau itu mungkin, 6 mustahil itu mungkin, kalau itu mungkin, la yaitu bimisli hadzal Quran. Mereka tidak sanggup membawa seperti Al-Quran. Tidak sanggup. 7 tantangan berat sekali. Ketika kita membaca Al-Quran, awal permulaan Al-Quran, Allah langsung mengatakan dzalikal kitab. Kitab itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Saya kemarin baru menyelesaikan satu buku. Di awal pengantar maksud saya mengatakan, saya menunggu masukan, saya menunggu kritikan, saya menunggu karena buku ini banyak kesalahan. Tapi Allah di awal Al-Quran menantang kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia, Allah tuntut kita cuma satu, mentadabburi. Mentadabbur itu apa? Maaf, cakap kata tadabbur itu dari kata dubur. Kalau dubur itu dalam bahasa Arab dinisbatkan untuk semua yang kita lakukan di akhir. Itu tadabbur. Semua yang berhubungan dengan akhir itu dubur. Belakang. Maaf cakap kalau kita punya dubur dan itu belakang kita. Akramakumullah. Dan tadabbur Al-Quran ini artinya para ulama mengatakan kalau Anda ingin mentadabburi Al-Quran, tolong jadikan untuk ayat Al-Quran itu banyak pertanyaan. Ini cara kita mentadabburi Al-Quran. Banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa lafaznya ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran. Cara para ulama mentadabburi Al-Quran, menggali Al-Quran itu dengan banyak pertanyaan. Ini satu yang poin paling penting. Nanti ketika kita mencoba mentadabburi dan mengkaji seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, nilai ketauhidan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Surah yang diperintahkan kita setidaknya 17 kali berhari. Maka saya mengatakan umat Muhammad ini umat yang tidak bosan. Kalau umat Muhammad mengatakan kami bosan, Anda itu sepatutnya jangan jadi umat Muhammad. Al-Fatihah saja 17 kali kita tidak bosan. Tambah lagi kalau kita melakukan rawatib sampai 24 kali tambahan rawatibnya. Kita umat tidak bosan. Allah coba menegaskan kepada umat lain, kalau umat Muhammad ini dia pantang menyerah dan tidak bosan. Fatihah saja mereka ulangi sampai sekian kali. Bismillah. Kullu amrin la yubda bi bismillah fahuwa afdal. Semua perkara yang dilakukan oleh orang yang berakal, yang dilakukan oleh orang yang punya intelektual, sesuatu perkara yang bernilai, kalau dia tidak mulai dengan bismillah, fahuwa afdal. Hilang barakahnya. Hilang barakahnya. Kita umat ini umat yang tidak bosan. Maka ini satu yang patut perlu sangat penting kita perhatikan. Mentadabburan terhadap Al-Fatihah. Maka pada pertemuan yang lalu saya nukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, kalau umat ini kembali ke Al-Fatihah, artinya kita kembali kepada kemenangan. Mau tidak kita kembali kepada Al-Fatihah? Mau tidak kita mengkaji Al-Fatihah itu dengan sebenar-benar kajian?
Kalau kita pahami Al-Fatihah, itu sebenarnya dari power bagi seorang muslim. Hakikat, kekuatan, dan power kita itu di dalam surat Al-Fatihah. Yang Allah rincikan dengan keilmuan dan dengan amalan. Punya ilmu saja tidak cukup kalau kita tidak beramal. Beramal saja tidak cukup kalau kita tidak punya ilmu. Maka konteksnya di ujung ayatnya, ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai. Jalan siapa? Walad dhalim. Ada jalan Yahudi, kata baginda Rasul, punya ilmu tidak mengamalkan. Ayatnya ditutup hadis Abdullah bin Salam berdebat tentang bagaimana kita menghukum berzina dengan rajam. Yahudi mengatakan tidak ada rajam. Abdullah bin Salam mengatakan tolong angkat tanganmu. Kenapa kau tutupi? Ilmu punya tapi tidak mau mengamalkan. Walad dhalim. Ini artinya kesesatan itu tidak selalu berhubungan dengan pemikiran. Ini Anda punya ilmu, saya punya ilmu, Anda punya ilmu, tapi kita tidak mengamalkan, kita juga sesat. Yang tidak sholat subuh pagi ini, dia juga sesat. Tapi konteks sesatnya, kecil, besar, itu yang berbeda. Ini harus kita pahami. Ghairil maghdub, bukan jalan orang dimurkai. Walad dhalim, bukan jalan orang sesat. Itu Nasrani. Beramal, tapi mereka tidak berilmu. Dari mana mereka mendapatkan rahbaniyah, mengkhususkan diri untuk ibadah tanpa dunia? Itu bukan syariat Allah. Itu bukan syariat Nabi. Semua para Nabi itu dikenal sebagai perkara pekerja keras untuk dunia mereka, tapi mereka menjadikan dunianya akhirat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin yang paling penting dari Quran. Kita ingin coba mengkaji Al-Fatihah yang disebutkan oleh baginda Rasul itu sab'an mathani. Ayat dalam Al-Quran itu isinya, kontennya selalu berulang-ulang. Semua kandungannya terkandung di dalam daftar isi yang bernama Al-Fatihah. Maka dikenal dengan Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Kalau kita dapat kita semuanya tahu kalau ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq, Iqra. Tapi kenapa ketika kita buka Al-Quran yang pertama itu Al-Fatihah? Karena itu daftar isinya. Kitab mutasyabihan matani, kitab yang maknanya itu terus berulang-ulang. Dan tidak ada penekanan besar dari Al-Quran sampai 40% dalam penelitian. Al-Quran itu berbicara tentang keimanan dan ketauhidan. Artinya konsep tauhid yang paling lekat itu di surat Al-Fatihah. Jadi coba kita kaji jamaah rahimahullah, sehingga ketika kita salat bertambah iman kita dengan penghayatan terhadap bacaan imam Al-Fatihah. Kita tahu semua para ulama sepakat yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salat itu madhab mayoritas para ulama. Artinya salatnya itu cacat karena Fatihah itu rukun. Kecuali pandangan Imam Abu Hanifah. Dalam madhab Imam Abu Hanifah yang penting Anda membaca Al-Quran walaupun bukan Al-Fatihah. Tapi para ulama tidak. Kita punya banyak hadis dari baginda Rasul. Hadis Abu Hurairah, salat bila Fatihah khidajun khidajun khidaj. Salat tanpa Fatihah cacat 3 kali diulangi oleh baginda Rasul. Maka dalam hal ini saya sama seperti pandangannya Imam Syafi'i. Anda berada di belakang imam, tetap harus membaca Al-Fatihah walaupun salatnya cepat. Itu pandangan Imam Syafi'i. Diselisihkan oleh orang Hanafi dan bermadzhab Imam Ahmad. Barangkali kalau Anda ke Saudi Arabia, mereka itu tidak membaca lagi Fatihah di belakang imam. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum, bacaan imam, bacaan ma'mum. Tapi Abu Hurairah ditanyakan, wahai Abu Hurairah, wa nahnu wara'al imam, kalau kami di belakang imam bagaimana? Kami baca tidak? Beliau mengatakan taqra'una fi anfusikum, baca pada diri kalian. Artinya kita baca. Rasul pernah ketika salat dalam hadis sahih, beliau itu mendengar suara bisik di belakangnya. Selepas salat beliau bertanya, "Antum tusahihuna qira'ati?" Kenapa kalian itu berlomba-lomba dengan bacaanku? La taf'alu, jangan kalian lakukan illa bi ummil kitab, kecuali hanya untuk Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah boleh. Walaupun ini pembahasan khilafiyah. Al-Fatihah khidaj. Tanpa Fatihah salat kita cacat. Tidak ada salat tanpa Al-Fatihah, hadis Aisyah. Tidak sempurna salat dalam satu hadis tanpa Al-Fatihah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Apa organnya Al-Fatihah sehingga Allah memerintahkan kita untuk mengulangnya sampai 17 kali sehari? Apa pentingnya? Kalau bukan sumber kekuatan kita itu di dalam surat Al-Fatihah. Sumber kekuatan kita di dalam surat Al-Fatihah. Maka tolong ketika kita sudah mempelajarinya, Al-Fatihah yang kita bacakan di belakang imam itu betul-betul membuka dan menaikkan iman kita. Ini sumber kekuatan kita. Khusus turunnya dibuka pintu langit yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Hadis Imam Muslim, suatu ketika baginda Rasul duduk wa indahu Jibril, dan Jibril itu di sisi baginda Rasul. Fasami'a qadila, mendengar suara seperti suara dentuman di langit. Ada suara keras. Jibril sebelum baginda Rasul bertanya langsung mengatakan, "Hadza babun min abwabis sama." Ini satu pintu langit yang dibuka sebelumnya tidak pernah dibuka. Yanzil malakun wa lam yanzil qablahu, turun malaikat dan tidak ada seorang pun malaikat itu tidak pernah turun sebelumnya. Malaikat yang khusus, pintu langitnya khusus dibuka hanya untuk apa? Surah Al-Fatihah. Malaikat itu datang kepada Jibril dan baginda Rasul. Hadis Imam Muslim. Bisa kembali lagi ke hadis Imam Muslim. Malaikat itu mengatakan, "Utita syai'in." Engkau Muhammad diberikan dua perkara. Ma qara'tahu illa mu'min. Tidak ada engkau membacanya kecuali engkau diberikan. Allah kecuali diberikan. Apa itu? Al-Fatihah wa akhir surat Al-Baqarah. Fatihah dan akhir penghujung surat Al-Baqarah yang sering dibacakan oleh para imam ketika kita salat. Ini kalau kita bacakan diberikan. Apa yang ada ini kan diberikan. Tapi harus betul-betul kita membaca dalam kondisi memahami. Wa u'allimu ma'a'adhu surat. Hadis Abi Sa'id, baginda Rasul masuk masjid. Kemudian baginda Rasul katakan kepada Abu Sa'id, "Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung." Rupanya baginda Rasul masuk, kemudian melakukan salat sunat. Selepas salat, baginda Rasul lupa. Beliau ingin kembali. Abu Sa'id mencegah baginda Rasul, mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan akan mengajarkan kepadaku satu surat yang sangat agung. Tiba-tiba engkau sudah mau balik kembali." Baginda Rasul mengatakan, "Fa innaha al-Fatihah." Surat itu al-Fatihah. Ini jamaah rahimakumullah. Artinya, walaupun semua Al-Quran itu kalam Allah, kita tidak berselisih. Tapi satu ayat dengan ayat lainnya bisa jadi satu ayat lebih dibandingkan ayat lainnya, walaupun semuanya kalam Allah, semuanya kembali ke sifat Allah. Tapi antara satu ayat itu bisa menjadi berbeda fungsi dan berbeda kualitasnya. Ini terbukti dengan hadis yang lain, hadis Ubay bin Ka'ab. Baginda Rasul coba bertanya kepada Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab, "Ya Abu Munzir, apakah engkau tahu ayat apa dalam Al-Quran itu paling agung?" Kita tahu Ubay bin Ka'ab itu termasuk salah satu qarinnya baginda Rasul. Ubay mengatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," sampai akhir ayat dari ayat kursi. Itu ayat paling agung. Baginda Rasul mengatakan, "Sadaqta ya Aba Munzir, engkau benar." Padahal kita tahu semua ayat Quran itu punya Allah, kalam Allah, sifat Allah. Tapi antara satu dengan lainnya bisa jadi ada yang lebih unggul, bisa jadi ada yang tidak, derajatnya sama seperti yang lebih unggul tadi. Ini berdasarkan konten isi ayat. Sama seperti ucapan saya. Saya berbicara seharian, ada ucapan saya itu nilainya tinggi sekali karena isinya memang isi bermanfaat. Tapi ada ucapan saya tidak ada nilai sama sekali, bahkan bisa menjerumuskan saya ke dalam dosa. Baginda Rasul mengambil lisannya, Mu'adz bin Jabal. Mau jaga agamamu, jaga ini. Jaga lisan. Mau jaga abangmu, jaga ini, kata baginda Rasul. Apa ini bermasalah kata Mu'adz? Baginda Rasul mengatakan, "Hal yakubun nas bin nari ala wujuhihim." Apakah engkau perhatikan manusia itu tergelepak di dalam neraka dengan wajah-wajah mereka hanya disebabkan oleh lisan mereka? Kebanyakan mereka disebabkan oleh lisan. Ucapan kita jamaah rahimani wa rahimakumullah
bisa jadi sesuatu bermanfaat bernilai tinggi, tapi bisa jadi sesuatu yang kurang. Ini berdasarkan konten isi. Sama seperti surat Al-Fatihah, surat terbaik berdasarkan konten isi. Karena kesimpulan Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah. Sama seperti kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang terbaik dari surat Al-Fatihah. Karena kandungan Al-Fatihah secara menyeluruh itu terletak di Bismillahirrahmanirrahim. A'zam surah terbesar kalau Anda membacanya diberikan, dan itu sudah mewakili semua kandungan konten Al-Quran Al-Fatihah. Apalagi kalau kita berbicara tentang ketauhidan, tidak mungkin bisa kita pisahkan dengan surat Al-Fatihah. Tidak mungkin. Karena kandungan Al-Quran itu kebanyakannya tauhid, dan terjemah tauhid itu terletak di dalam surat Al-Fatihah. Ini jamaah rahimahullah, coba kita mulai pembahasan kita dengan ayat pertama. Saya tidak mau memasuki ke dalam pembahasan khilafiyah tentang apakah bismillah ayat dari Fatihah ataupun tidak. Ini dari dulu sebelum Imam Syafi'i sudah diperselisihkan. Kita tahu pada Imam Syafi'i, bismillah itu ayat dari surat Al-Fatihah. Madhab Imam Malik, bismillah bukan ayat Al-Quran, itu Imam Malik, dan bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Maka kalau kita sudah ke negeri Afrika Utara yang mayoritas mereka madhab Malik, mereka sama sekali tidak membaca Al-Fatihah bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Itu yang kayak di Sudan tidak ada. Tidak menjahar, bahkan tidak mensir. Disembunyikan pun tidak, karena memang bukan ayat. Karena memang bukan ayat bagi mereka. Kalau kita ke Saudi Arabia, bahkan kita dapatkan mereka membaca tapi dalam kondisi sir, tidak mengeraskan suara. Kecuali di Masjidil Haram. Karena mereka itu berlapang dada dengan kita, banyak mayoritas jamaah itu berasal dari kita. Mereka membaca seperti kita, dibaca bismillahnya. Karena madhab Imam Ahmad, bismillah itu ayat Al-Quran tapi bukan ayat dari Al-Fatihah. Ini semua perselisihan para ulama yang menjadikan hari ini kita berselisih. Tanpa saya menilai ini ayat ataupun bukan ayat, yang ingin kita bicarakan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita paham berapa nilai ketauhidan yang kita dapatkan dari bismillah. Ba, sederhananya, ba di situ dalam bahasa Arab punya 8 arti. Ini nilai yang harus kita pantri di dalam lubuk hati kita tentang isti'anah. Ba di sini punya 8 arti. Kalau saya mengatakan dalam bahasa Arab yang sederhana, katattu bil qalami, saya menulis dengan pena. Dengan itu dalam bahasa Arab artinya isti'anah, meminta bantuan pena. Tidak terjadi tulisan Anda itu kecuali dengan bantuan pena. Itu isti'anah. Dan ini ada dalam bahasa Arab. Kita seringkali berselisih hari ini hanya sebatas karena perselisihan satu huruf dalam bahasa Arab. Kenapa harus apa? Saya sedang menulis buku yang baru selesai, belum kita terbitkan. Keajaiban bahasa Al-Quran. Seringkali kita berselisih hanya sebatas satu huruf. Makanya para ulama mengatakan man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Kalau makin banyak ilmu, makin sedikit pengingkaran. Wa man kana ilmuhu kathura inkaruhu. Makin sedikit ilmu, makin banyak pengingkaran. Jadi dia standarnya seperti itu. Sama seperti kita berbicara. Karena saya punya jadwal rutin di satu daya yang ulama karismatik Aceh maupun Bumi itu di Luk Sukun. Saya rutin. Pernah dalam satu kajian kita coba mengupas tentang ayat wudu. Saya mengatakan kepada Abu ini saya kupas secara bahasa Arab karena saya ini magister bahasa Arab. Saya kupas secara bahasa Arab. Nanti perselisihan para ulama kita taruh ke belakang. Famsahu biruusikum. Kalau kalian membasuh, perintah membasuh kepala. Biruus. Menggunakan huruf ba, kita hari ini berselisih. Madhab Ahmad ba di situ ilsa, ketika kalian basuh tangan kalian harus menempel dari awal rambut sampai ujung kepala.
Madhab Imam Syafi'i mengatakan bak di situ tabi'in bagian, artinya cukup kalian memasuk bagian. Kenapa kita harus bersisih? Itu dua-duanya pandangan secara bahasa benar. Pandangan secara bahasa benar. Sama seperti kisah tayamum dalam satu kajian saya untuk jamaah haji ingin berangkat haji di Aceh Barat Daya. Saya diminta untuk mengisi sedikit tausiah sebelum mereka berangkat haji. Rupanya saya dapatkan ada dua kubu di sana. Ada sebagian kubu itu ketika mau berangkat haji mereka sudah meletakkan debu-debu yang suci yang sudah terpilih itu dalam satu plastik kecil. Saya dapatkan hampir setengah, rupanya setengahnya ini membawa debu ke Saudi Arabia. Jamaah yang lain itu menertawakan. Saya dia mengatakan mereka menertawakan karena mereka beranggapan ini satu pokoknya. Saya mengatakan kenapa ada menertawakan, kenapa ada merasa salah. Coba kita kembali kepada ayat. Famsahu biwujuhikum. Hendaknya kalian membasuh dengan debu itu min turab, dari tanah. Min sa'id dalam ayat Al-Maidah. Sa'id itu yang teratas dari tanah. Min di sini yang diperselisihkan cuma satu huruf. Kita mau berselisih, cuma satu huruf. Dalam pandangan bahasa Arab, min di situ kata Imam Syafi'i bagian, artinya Anda harus mengambil bagian dari tanah. Harus. Imam Ahmad mengatakan min itu tidak, artinya yang penting atas muka bumi itu sudah cukup. Anda pukul di sini, tayamum sudah cukup. Itu pandangan Imam Ahmad. Tapi konteksnya kita perhatikan ayat selanjutnya. Li'alla yaj'ala 'alaikum fid dini min haraj, supaya kalian tidak terbebani. Tidak mau masuk persisian para ulama. Saya cuma mau masuk keinginan Allah supaya kalian tidak terbebani. Saya bertanya kepada jamaah, kira-kira ibu repot tidak? Cari tanah yang paling suci kemudian dibungkus sedemikian rapi bawa ke pesawat. Kalau dilihat pramugari itu malah. Repot tidak? Repot. Repot. Allah mengatakan supaya kalian tidak repot. Ini yang ingin kita munculkan. Keinginan Allah. Bukan perselisihan di antara kita. Keinginan Allah. Ini jamaah rahimahullah. Ini bab bismillah. Kalau kita hayati betul-betul pemaknaan terhadap isti'anah, meminta bantuan Allah. Bab meminta bantuan Allah. Allahu Akbar, kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali doa. Kita punya kemauan dan punya kemampuan. Mampu tidak mau tidak terjadi. Mau tidak mampu tidak terjadi. Sesuatu terjadi bagi kita itu ketika terpenuhi dua syarat, mampu dan mau. Mampu dan mau ini datangnya dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Ini yang harus kita sadari. Isti'anah, sesuatu yang hari ini terlupakan. Kita walaupun membenci kamu, mencela Fir'aun, tapi ketika kita dalam praktek aktivitas sehari-hari kita termasuk orang yang selalu mengumpulkan diri kita dibandingkan Allah. Kalau saya mampu, saya kembalikan kemampuan itu kepada diri saya melupakan Allah. Ini yang kita tidak mau ketika kita berbicara tentang Al-Fatihah dan terkhususnya Bismillah. Hadirkan Allah. Isti'anah itu hanya dengan Allah. Minta bantu sama Allah. Wala ta'jiz. Ista'in billah wala ta'jiz. Itu catatan Muslim di masa. Engkau itu jangan berputus asa. Engkau itu jangan berlemah-lemahan. Minta tolong sama Allah. Allah Maha Qadir, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuat, Allah Maha Segalanya. Minta tolong sama Allah. Ibadah kita itu tidak terlaksana tanpa pertolongan Allah. Ibadah kita sholat subuh tadi tidak terlaksana tanpa pertolongan Allah. Banyak orang mampu tapi tidak melakukan. Banyak orang mau melakukan, tapi mereka hari ini tidak melakukan. Tapi dengan kemauan dan kemampuan kita, isti'anah dengan Allah, bantuan Allah menjadikan kita tergerak dari untuk ke situ. Menjadikan kita tergerak dari untuk duduk di hadapan saya jemaah. Ini semua kembali ke isti'anah. Ini konsep yang harus kita hadirkan. Antum fuqara ila Allah. Kalian itu kata Allah, fakir kepada Allah, selalu membutuhkan Allah. Kalian selalu membutuhkan Allah. Apa dari organ kita yang bisa kita dengan sendirinya kita menjaga?
Coba perhatikan satu riset tentang tangan. Riset tentang tangan, kesempurnaan tangan saya dapatkan semuanya sangat sempurna. Pernah dalam satu seminar ijaz ilmi di Jeddah, itu para ulama kaum muslimin berkumpul, para pakar, para medisnya, ahli anatominya, ahli segalanya. Para ulama kaum muslimin cuma bertanya satu pertanyaan, tolong kalian itu kami berikan tugas mencari satu kekurangan pada ciptaan tangan. Satu kekurangan saja. Mereka berbulan-bulan mencari apa kekurangan tangan, mereka tidak mendapatkan. Yang justru mereka dapatkan keajaiban. Saya baca dalam riset itu disebutkan tangan kita itu cuma satu tangan makhluk yang bisa kita gerakkan ke seluruh tubuh. Artinya konsep kita bersuci dengan mandi, mengasuh membasuh dengan tangan kita itu tersampaikan. Tangan paling dekat dengan tangan kita itu tangan gorila. Yang di bawahnya itu tangan orang hutan. Dan dia tidak bisa menggerakkan seperti itu. Kesempurnaan luar biasa. Lalu ketika mereka mendapatkan tugas itu, para pakar anatomi itu cuma yang mereka dapatkan keajaiban. Siapa yang bisa menjaganya? Kenapa kita ketika menulis kita lupa kalau isti'anah, minta bantu itu hanya kepada Allah? Ini nilai yang terbesar. Maka begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu amrin dibalik, semua perkara yang bermanfaat, perkara yang bernilai, kalau tidak dimulai dengan Bismillah, fahuwa abda, maka dia itu terputus, hilang keberkahannya. Abda dalam riwayat akta, hilang keberkahannya. Mulai dengan Bismillah, masuk masjid mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir dhunubi jami'an waftah li abwaab rahmatik. Keluar masjid mulai dengan Bismillah. Bahkan masuk kamar mandi pun bagi Rasul mengatakan mulai dengan Bismillah. Satu ma baina a'yunin nas, ma baina a'yunil jin wa awrati an-nas, Bismillah. Kalau kita mau masuk kamar mandi, yang pertama kita membacakan itu Bismillah, kemudian baru kita lanjutkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dalam satu riwayat minal khubuthi wal khaba'is, itu lebih bagus dibandingkan khubth. Kalau khubth, ya Allah aku minta perlindunganmu dari jin laki-laki dan jin wanita. Tapi kalau kita domahkan, jangan disukurkan. Minal khubuthi, aku minta perlindunganmu dari segala kejahatan dan keburukan yang ada di dalam kamar mandi. Tapi mulainya dengan Bismillah. Kenapa Bismillah? Bagi Rasul mengatakan satu ma baina a'yuninas, yang jadi hijab penghalang antara pandangan jin dengan aurat kalian manusia, itu Bismillah. Artinya kalau kita doakan, berdoa dengan doa masuk kamar mandi, itu dijaga oleh Allah. Tapi tanpa Bismillah, aurat kita masih diperhatikan oleh jin. Tapi kalau kita mulai dengan Bismillah, kemudian kita bacakan doa, aurat Anda terjaga dan Anda terjaga dari kemakruhan, kejahatan-kejahatan jin, keburukan-keburukan yang ada di dalam kamar mandi, najisnya, kotorannya, semuanya Anda terjaga. Itu kalau Anda membaca secara khubuthi, bukan khubthi. Dua-duanya benar, dua-duanya dari baginda Rasul. Allahumma inni a'udzubika. Kita mengawali istri jamaah, maaf zakat, kita juga dituntut untuk memulai dengan Bismillah. Jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Setelah Bismillah, mau tidur mulai dengan Bismillah. Waladhi tawaffaku billahi, yang mematikan kalian di malam hari. Semuanya isti'anah kepada Allah. Kalau kita hadirkan ini, semua aktivitas kita itu kita mulai dengan Bismillah, dengan penghayatan pertolongan itu cuma datang dari Allah. La ta'jiz, engkau tidak akan berputus asa, engkau tidak akan lemah, kita insya Allah tidak akan gagal. Kalau kita mulai dengan isti'anah, Bismillah, dengan pertolongan apa? Nama Allah. Ini artinya ada pembulusan. Ada yang bertanya kepada saya suatu ketika, Ustaz, kita minta tolong kepada Allah, tapi dalam Bismillah kenapa minta tolong dengan nama Allah? Dengan nama Allah. Kita minta tolong kepada Allah ataupun dengan nama Allah? Minta tolong kepada Allah, tapi kenapa dengan nama Allah? Ini artinya ada penekanan ketika kita minta tolong dan kita menyebutkan nama Allah. Minta tolong kepada Allah, tapi sebaik kita menyebutkan nama Allah.
nama Allah. Ini saya coba perhatikan kata ism. Nah, kalau kita lihat perbedaan surat Al-Alaq dengan Al-Fatihah. Dalam surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu ba-nya itu ada alif. Nanti kita perhatikan Al-Qur'an, bismi ba-nya panjang, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tapi kalau dalam bismillah kita enggak ada alif, langsung bi, ba, sin, sambung. Bismillah. Jadi enggak ada yang nulis bismillah panjang. Karena ini dalam bahasa Arab namanya izalatul takhfif, menghilangkan satu huruf supaya ringan. Kita hilangkan huruf alifnya, tujuannya apa? Supaya ringan dalam pengucapan. Kenapa diminta supaya ringan dalam pengucapan? Karena ini akan selalu kita ucapkan. Ini perbedaan kalau bismillah dengan bismillah itu. Kalau bismillahirrahman, bismi rabbik, bismi rabb, bismi nama lain yang selain Allah itu harus Anda letakkan alif. Karena itu jarang kita gunakan. Tapi kalau bismillah jangan letakkan alif. Allah ini memudahkan kepada kita supaya ketika kita melakukan apapun itu aktivitas kita mulai dengan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Cukup kalau sudah ada Allah. Kalau kita kehilangan Allah, artinya kita kehilangan segalanya. Tapi kalau Anda kehilangan segalanya, yang Anda tidak hilang itu cuma Allah. Cukup. Ini yang ingin kita hadirkan jamaah. Kebutuhan kita kepada Allah. Kebutuhan kita kepada Tuhan. Bismillah, Allah, Bismillahul A'zam. Nama Allah yang paling agung. Ini juga sebenarnya masalah berselisih para ulama. Ini ada Ustaz Idris. Nama Allah paling agung. Kalau versi Imam Ibn Hazm, nama Allah semuanya sama. Tidak ada yang agung, tidak ada yang kurang agung. Semuanya sama. Dan itu juga versi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama Allah sama. Anda tidak bisa mengatakan ada nama Allah paling agung. Yang anehnya, mayoritas pengikut Asy'ariyah itu mengatakan ada nama Allah paling agung. Jadi mereka selalu mengatakan Al-Ismul A'zam, Ismul A'zam, Ismul A'zam. Tapi Ibn Hazm, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak ada. Tapi mayoritas pengikutnya mengatakan ada. Termasuk Imam Nawawi dalam kitab Minhaj mengatakan Ismullah Al-A'zam itu Allah. Jadi artinya ada nama Allah yang paling agung. Dan disebutkan oleh baginda Rasul, "Idza da'awta bihi ajaba wa idza sa'alta bihi a'ta." Kalau engkau mohon, itu Allah berikan langsung. Kalau engkau panggil dengan nama yang paling agung. Kalau engkau minta, itu langsung diberikan apa yang engkau minta. Kalau engkau mohon, langsung dikabulkan. Tapi syaratnya, engkau memanggil Allah dengan nama yang paling agung. Kalau versi Imam Abu Hasan tidak ada nama yang paling agung, semuanya sama. Kalau versi Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan mayoritas para a'imah Syafi'iyah itu nama paling agung. Ada beberapa pandangan para ulama tentang apa itu nama paling agung. Jadi kalau nanti kita kembali ke Fathul Bari, kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan di situ 14 pandangan para ulama tentang apa itu nama paling agung. Saya tidak ingin menyebutkan cuma 3. Kenapa 3? Karena 3 ini berdasarkan hadis baginda Rasul. Yang 3 ini, yang pertama itu nama paling agung, Ya Hayyu Ya Qayyum. Suatu ketika baginda Rasul dalam hadis At-Tirmidzi masuk masjid mendengar seseorang berdoa. Di ujung doanya dia mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Baginda Rasul mengatakan laqad sa'ala Allah bismihi al-'azam. Dia sudah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Kalau dia minta pasti dikasih. Makanya saya kurang suka persisihan dalam bahasa tauhid. Saya lebih suka aplikasinya. Kalau baginda Rasul mengatakan engkau minta dengan Ya Hayyu Ya Qayyum pasti dikasih, minta saja. Rupanya dalam hadis Imam Tirmidzi dan Abu Dawud yang lain, suatu ketika baginda Rasul masuk masjid, mendengar orang lain meminta kepada Allah, di ujungnya dia memanggil Ya Allah, Ya Allah. Baginda Rasul mengatakan dia sudah meminta dengan nama Allah yang paling agung. Kalau dia minta pasti Allah kasih. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Anas, nama paling agung itu kata Rasulullah Ar-Rahman.
Dibandingkan kita muslim, mana yang paling kuat? Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Rahman. Anda minta tiga-tiganya, pasti dapat satu. Kita berzikir ini pertama raja kali ini kuat sekali jadinya muslim. Minta pagi ini ya Allah, siangnya ya Hayy ya Qayyum, malamnya ya Rahman, pasti dapat satu. Kan tiga-tiganya berdasarkan hadis. Itu nama Allah paling agung. Imam Ibnu Hajar mengatakan, walaupun Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan tidak ada nama Allah yang paling agung, tapi secara konteks hadis itu menunjukkan kalau banyak sekali hadis yang menunjukkan kalau Allah punya nama yang paling agung. Semua nama Allah itu agung. Dan terkhususnya kalau dari sisi pentarjihan, mana yang lebih kuat kalau Anda bertanya? Dari sisi hadis itu lebih kuat hadis Buraidah. Nama Allah paling agung itu Allah. Maka bismillah. Nama Allah paling agung itu Allah. Bismillah. Minta isti'anah dengan Allah. Mulai dengan semua nama Allah yang paling agung. Masya Allah. Ini kalau kita tahu konsep asma dan sifat Allah, kita bisa meleleh. Ibnu Qayyim mengatakan kalau kalian tahu bagaimana Allah mencintai kalian, kalian bisa meleleh. Cuma kita tidak tahu. Apakah Tuhan dari nama Allah yang disebut maktub dalam Al-Quran dan Sunnah itu 99? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Ini permasalahan diperselisihkan. Apa nama Allah cuma 99 ataupun lebih? Saya tidak mau menukilkan dari pandangan orang lain. Pandangan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ijma' para ulama, semua para ulama sepakat nama Allah itu lebih dari 99. Itu bukan saya, Imam Nawawi, Asy'ari, Syafi'i, Ulama, Faqih, ahli hadis segalanya. Beliau mengatakan sepakat para ulama nama Allah itu lebih. Tapi apa maksud hadis bagi Rasul? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah punya 99 nama. Man ahsaha, siapa yang menghisabnya, ini akan saya jelaskan nanti apa arti hisab. Dakhala jannah, dia masuk surga. Ini artinya nama yang lebih khusus. Ini harus dipahami. Ini bukan saya, Imam Nawawi. Beliau mengatakan nama 99 dalam Al-Quran itu lebih khusus. Yang menghisabnya itu masuk surga. Hisab itu apa? Dalam bahasa Arab, hisab itu bukan cuma menghafal. Bukan cuma bisa ada hitung 1, 2, 3 sampai 90. Hisab itu menghafal, memahami artinya dan mengamalkan sesuai dengan apa yang patut diamalkan. Itu hisab. Dalam hadis yang lain, walaupun hadisnya itu lemah, Allah dalam hadis kursi mengatakan takhallaq bi khuluqi. Jangan engkau pikir tentang aku, tentang bagaimana aku, ini aku, tapi hendaknya kalian berakhlak seperti akhlakku. Tapi ini hadisnya lemah. Tapi maknanya benar. Berakhlak seperti akhlak. Allah karim, dermawan. Anda harus dermawan. Saya harus dermawan. Kita semua harus dermawan. Jadi, akhlak. Jadi maksud 99 itu apa? Yang mengisahnya masuk surga. Yang mengisah masuk surga. Jadi Imam Nawawi, jadi pernyataan Imam Nawawi, beliau memberikan kesimpulan seperti ini. Misalnya saya mengatakan, saya punya 1 juta, itu saya jadikan sebagai sumbangan untuk masjid besar aku. Ini artinya yang saya punya bukan cuma 1 juta. 1 juta yang saya jadikan sebagai sumbangan. Allah punya 99 nama yang mengisahnya, yang menghitungnya itu masuk surga. Artinya nama Allah bukan cuma 99, tapi yang 99 itu Anda itu Anda masuk surga. Ini cara pendekatan Imam An-Nawawi. Saya perhatikan ini rupanya madhab mayoritas para ulama. Madhab mayoritas para ulama. Walaupun belakangan muncul perselisihan, ada tidak nama Allah lebih dari 99 ataupun tidak. Saya ingin cuma menukilkan satu hadis. Anda bisa menimbang sendiri dan menilainya. Hadis ini sepatutnya kita belajar. Hadis ini. Karena bagi Rasul mengatakan tidak ada yang tahu hadis ini kecuali dia harus mempelajarinya. Saya menjadikan hadis ini sebagai bahan bacaan saya dalam kondisi saya sulit, sedih, sulit, susah. Hadis ini. Karena hadis ini solusi. Bagi Rasul mengatakan ma asabal muslim min hammin wala hazan. Hadisnya sedikit anda. Seorang muslim tidak tertimpa kesusahan, kesedihan,
kebimbangan, bingung. Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abdu, ya Allah aku ini hamba-Mu, wa ibnu abdi, dan anak dari hamba-Mu, wa ibnu amati, dan anak dari wanita dan dia juga hamba-Mu. Kalau lihat bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah yang agung. Kemudian kita melanjutkan dalam doanya, nasiyati biyadi, kepalaku, ubun-ubunku itu di tangan-Mu ya Allah. Artinya Engkau yang menguasai jiwaku. Qadhin fi hukmi, setiap hukum-Mu, tindakan pasti berlaku padaku ya Allah. Adlun fi qada'i, dan setiap keadilan-Mu itu semua berada di dalam qada'-Mu, keputusan Allah semuanya adil. Kemudian kita lanjutkan, as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ini yang menariknya di sini. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan semua nama yang Kau miliki. Minta kepada Allah dengan semua nama. Bikulli ismin huwa laka, dengan semua nama yang Kau miliki. Sammaitahu bihi nafsaka, yang Engkau sudah menamakan dirimu dengan nama-nama itu. Fi kitabin anzalta, baik yang Engkau sebutkan di dalam kitab-Mu Al-Quran, kitab sebelumnya nama-nama Allah. Au 'allamtahu 'abdan min ibadik, ataupun Engkau ajarkan kepada satu hamba dari hamba. Ada nabi yang Kau khususkan dengan nama-nama-Mu. Au ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak, ataupun nama-nama yang tidak pernah Engkau ajarkan kepada kami, tidak pernah Engkau turunkan ke dalam kitab, dan Engkau cuma mengkhususkan nama itu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Ini artinya ada namanya memang kita tidak mengetahui. Hadis ini sahih. Kemudian kita meminta, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Quran itu sebagai berita untuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya untuk dadaku, wa jalaa ahami, penghilang semua kebingungan, semua kesusahan. Bagaimana Rasulullah, siapa yang berdoa dengan doa ini semua kesusahannya, kesedihannya, susahnya itu dihilangkan. Allah Akbar, dihilangkan. Kemudian berkata, ya Rasulullah, afala nata'allam, kenapa kita tidak mempelajari doa ini? Kemudian bagaimana Rasul mengatakan, man yasma'uhu falyata'allam, siapa yang mendengar doa ini hendaknya dia itu mempelajarinya. Doa ini kalau Anda sudah dengar, hendaknya kita mempelajarinya. Ini hadis bagi Rasul. Ini yang menjadikan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar sekarang, dan banyak para imam, mayoritas itu para ulama berpendapat nama Allah, semua nama agung itu milik Allah. Kalau 99 itu ada nilai plus khusus. Man ahsara dakhala jannah, tapi tidak menafikan lebih. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang patut kita perselisihkan. Ini diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Jadi Anda bisa menimbang sendiri. Bismillah, dengan nama Allah. Kita cukupkan dulu. Baik, ini kita perhatikan waktunya memang sudah sedikit melampaui. Kita coba buka diskusi, kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan. Alhamdulillah, silakan.